Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Krisna Dewi dengan NIM 19110312232, kelas 4D. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video pembelajaran mengenai konsep dasar kongruensi segitiga. Berikut videonya. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Krisna. Nah, apa kabar kalian hari ini? Tentu baik ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mengenai kongruensi segitiga. Oke, sebelum ke materi, adik-adik tentu sudah tidak asing lagi dengan segitiga, bukan? Segitiga itu banyak jenisnya. Ada segitiga siku-siku, kemudian ada segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Nah, ini adalah beberapa jenis segitiga. Yang sekarang kita akan belajar mengenai kongruensi segitiga. Loh, Kak, apa sih Kak arti dari kongruensi atau kongruen itu apa sih Kak? Oke, kongruen itu artinya sama. Nah, sama persis. Karena sama persis berarti tidak ada perbedaan. Benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama itu disebut kongruen. Sebagai contoh, coba adik-adik perhatikan ubin-ubin yang dipasang di atas kelas. Nah, ubin-ubin tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Maka dari itu, ubin-ubin itu bisa dikatakan kongruen. Pada matematika, dua bangun datar dikatakan kongruen apabila bentuk dan ukurannya sama, atau salah satunya memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan cerminannya. Nah, dua bangun datar yang kongruen ini dihubungkan dengan simbol seperti ini. Ini merupakan simbol kongruen. Nah, apabila adik-adik menemukan dua buah bangun datar yang kongruen, adik-adik dapat menghubungkannya dengan simbol ini, sama dengan, dan ada tanda ini di atasnya. Nah, ini merupakan simbol kongruen. Oke, karena tadi kakak sudah menjelaskan apa arti dari kongruensi itu, sekarang kita lanjut ke materi. Di sini kakak punya dua buah segitiga. Segitiga ABC dan segitiga DEF. Oke, kakak ingin tanyakan kepada kalian, apakah dua segitiga ini sama? Apakah dua segitiga ini kongruen? Jika dilihat dua segitiga ini, segitiga ABC dan segitiga DEF ini sama ya, bentuknya sama segitiga. Nah, namun untuk mengetahui bahwa dua segitiga ini kongruen atau tidak, kita harus mengetahui sifat-sifat dari kongruensi segitiga dan syarat-syarat dua segitiga yang kongruen. Nah, apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka dua segitiga ini dapat dikatakan kongruen. Oke, yang pertama, sifat-sifat kongruen segitiga. Yang pertama ada dua sudut yang sama besar. Sudut yang sama besar. Nah, ini adalah sudut. Sudut A Oke adik-adik, untuk segitiga ABC kita ketahui bahwa dua sudut yang sama besar, sifat yang pertama. Ada sudut A, ini adalah sudut A. Kemudian ada sudut B. Tiga, ada sudut C. Sudut A ini kongruen dengan sudut D. Adik-adik masih ingat kan simbolnya? Kongruen dengan sudut D. Kemudian sudut B kongruen dengan sudut E.
segitiga sudut C kongruen dengan sudut F. Kita sudah ketahui sifat yang pertama. Sudutnya sama besar. Dua sudut sama besar. Oke, sifat yang kedua. Sisinya sama panjang. Sisinya sama panjang. Inilah sisi. Sisi, dan sisi. Ini adalah sisi. Sisinya sama panjang. Nah, ini akibat dari sifat yang pertama. Di sini diketahui bahwa sudut A kongruen dengan sudut D. Maka berlaku di depan sudut yang sama besar, maka sisinya sama panjang. Di depan sudut yang sama besar, maka sisinya sama panjang. Yang pertama, sudut A. Sudut A kongruen dengan sudut D, maka sisinya sama panjang. Sudut A, di depan sudut A ada ini, sisi BC. Di depan sudut D ada sisi EF, maka BC kongruen dengan EF. Oke, yang kedua, diketahui sudut B kongruen dengan sudut E, maka sisinya sama panjang. Di depan sudut B ada sisi AC. Di depan sudut E ada sisi DF. Maka AC kongruen dengan DF. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Diketahui sudut C kongruen dengan sudut F, maka sisinya sama panjang. Sudut C, inilah sudut C. Di depan sudut C ada sisi A sama B. Di depan sudut F, ini sudut F, ada DE. Maka AB kongruen dengan DE. Nah, kita sudah mengetahui sifat-sifat dari segitiga yang kongruen. Yang pertama, sudutnya sama besar. Sudut A kongruen dengan sudut D. Sudut B kongruen dengan sudut E. Dan sudut C kongruen dengan sudut F. Nah, dua segitiga ini sudutnya sama besar. Sifat yang kedua, sisi yang bersesuaian sama panjang. Ada sisi BC. BC kongruen dengan EF. Kemudian AC kongruen dengan DF. Dan yang ketiga, AB kongruen dengan DE. Nah, perlu kalian garis bawahi, perlu kalian ingat bahwa di depan dua sudut yang sama besar, maka sisinya sama panjang. Sebaliknya, apabila sisinya sama panjang, maka sudutnya sama besar. Oke, sekarang kita lanjut ke syarat-syarat segitiga kongruen. Syarat yang pertama, dua buah segitiga akan kongruen jika ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang, atau kita sebut dengan sisi, dan sisi. Di sini ada dua buah segitiga. Bisa diperhatikan, ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Ini adalah sisinya. Oke, untuk mengetahui syarat yang pertama, tunjukkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Oke, kita akan tunjukkan bahwa dua segitiga ini kongruen.
Yang pertama kita cari sisinya. AB kongruen dengan PQ. AB kongruen dengan PQ. Yang kedua, BC kongruen dengan QR. Kongruen dengan QR. Yang ketiga, sisi yang ketiga ada AC. AC ini kongruen dengan PR. PR. Nah, sisi. AB kongruen dengan PQ, BC kongruen dengan QR, dan AC kongruen dengan PR. Oke, kita sudah temukan syarat yang pertama, sisi. Jadi dapat dikatakan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR karena memenuhi syarat sisi. Ketiga sisinya yang bersesuaian sama panjang. Syarat yang kedua, dua segitiga dikatakan kongruen apabila memenuhi syarat sisi sudut sisi. Artinya, sudut yang sama besar diapit oleh dua sisi yang sama panjang. Sudut yang sama besar diapit oleh dua sisi yang sama panjang, atau kita sebut dengan SSDS, sisi sudut sisi. Nah, di sini ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Tunjukkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Oke, kita akan buktikan bahwa dua segitiga ini kongruen. Yang pertama, kita cari sisinya. Sisi AC kongruen dengan sisi DF. Kemudian sudutnya, ini adalah sudut. Bisa dilihat ada simbol sudut di sini. Sudut A dan sudut D. Sudut ABC kongruen dengan sudut DEF. Sudut ABC kongruen dengan sudut DEF. Cari sisinya lagi. Sisi AB kongruen dengan DE. Kongruen dengan DE. Nah, kita sudah temukan sisi sudut sisi. Sisi AC kongruen dengan sisi DF. Kemudian sudut ABC kongruen dengan sudut DEF. Sisi AB kongruen dengan sisi DE. Maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF karena memenuhi syarat sisi sudut sisi. Sudut yang sama besar diapit oleh dua sisi yang sama panjang. Kita lanjut ke syarat yang ketiga. Dua segitiga dikatakan kongruen apabila memenuhi syarat sudut sisi sudut. Artinya, sisi yang sama panjang diapit oleh dua sudut yang sama besar, atau kita sebut dengan SD. Di sini ada dua buah segitiga, segitiga PQR dan segitiga KLM. Tunjukkan bahwa segitiga PQR kongruen dengan segitiga KLM. Oke, kita akan mencari syarat-syaratnya, sudut, sisi, dan sudut. Yang pertama kita cari sudutnya. Perhatikan
simbol X ini adalah sudut, dan dol ini adalah sudut juga. Sudut yang pertama, sudut P, PQR, kongruen dengan sudut KLM. Sudut PQR kongruen dengan sudut KLM. Kemudian sisinya, sisi PQ kongruen dengan sisi KL. PQ kongruen dengan KL. Dan sudut yang kedua, sudut Q, QRP kongruen dengan LMK. Sudut QRP kongruen dengan LMK. Sudut QPR ya, kongruen dengan sudut LKM. Nah, sifat yang ketiga sudah diketahui, sudut, sisi, dan sudut. Sudut yang pertama, sudut PQR kongruen dengan sudut KLM. Kemudian sisinya, sisi PQ kongruen dengan sisi KL. Sudut kedua, sudut QPR kongruen dengan sudut LKM. Maka dapat disimpulkan bahwa segitiga PQR kongruen dengan segitiga KLM karena memenuhi syarat sudut, sisi, sudut, yang mana sisi yang sama panjang diapit oleh dua sudut yang sama besar. Nah adik-adik, karena tadi kita sudah membahas mengenai sifat-sifat segitiga kongruen dan syarat-syarat segitiga yang kongruen. Nah, dari syarat-syarat tadi kita dapat membuktikan bahwa dua buah segitiga itu kongruen atau tidak. Nah, jika dua buah segitiga memenuhi syarat yang tadi, yang mana sisi, 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 sudut, sisi, dan sudut, sisi, sudut, maka sudah dipastikan bahwa kedua segitiga ini kongruen. Nah, dari materi yang tadi kita bahas mengenai sifat-sifat kongruensi segitiga dan syarat-syarat segitiga kongruen, kakak mempunyai contoh soal untuk adik-adik. Nah, contoh soalnya, di sini ada dua buah segitiga, segitiga PQR dan segitiga ABC. Dari dua buah segitiga ini, pertanyaannya, panjang sisi BC adalah. Nah, adik-adik untuk menjawab ini, adik-adik bisa menggunakan konsep kongruensi segitiga yang tadi sudah kita bahas. Jika dua buah segitiga memenuhi syarat yang tadi, berarti segitiga itu kongruen. Nah, dari kongruen segitiga itu kita dapat mengetahui berapa sudutnya dan sisi yang sama panjang. Oke. Dari contoh soal ini kita bahas bersama-sama ya. Segitiga PQR dan segitiga ABC. Nah, di sini sudah diketahui bahwa panjang sisi PQ adalah 25 cm, panjang QR 24 cm, dan panjang PR 20 cm. Nah, pada segitiga ABC hanya diketahui panjang sisi AC saja, yaitu 24 cm. Nah, dari segitiga ini kita dapat menggunakan konsep kongruensi untuk menjawabnya. Diketahui, adik-adik coba perhatikan simbol ini. Nah, ini ada simbol 0, yang mana sudut R kongruen dengan sudut A. Sudut R kongruen dengan sudut A. Kemudian ada sudut Q, perhatikan simbol X, dan ini ada X juga, berarti
PQ kongruen dengan sudut C. Kemudian sudut P pasti kongruen dengan sudut B. Nah, dari yang diketahui di sini, adik-adik masih ingat materi yang tadi kita bahas, yang mana sudut yang sama besar di depan sudut yang sama besar maka sisinya sama panjang. Sebaliknya, di depan sisi yang sama panjang maka sudutnya sama besar. Di sini sudah diketahui sudut R kongruen dengan sudut A. Di depan sudut R ini ada PQ. PQ. Di depan sudut A ada BC. Maka sudut PQ kongruen dengan sudut BC. Sudut PQ ini sudah diketahui bahwa panjang sisi PQ adalah 25 cm. Panjang PQ. Maka karena PQ kongruen dengan BC, jadi panjang sisinya sama. Nah, sudah diketahui bahwa panjang sisi BC adalah 25 cm. Kita sudah temukan jawabannya bahwa panjang sisi BC adalah 25 cm. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. PQ kongruen dengan BC, yang mana diketahui PQ panjangnya adalah 25 cm. Maka BC panjangnya juga 25 cm karena sisi PQ kongruen dengan BC. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Yang ditanyakan adalah panjang sisi EF. Nah, pada segitiga ABC sudah diketahui bahwa panjang AB adalah 5 cm, BC 7 cm, dan AC 6 cm. Sedangkan pada segitiga DEF tidak diketahui berapa panjang sisinya. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian dapat menggunakan konsep kongruensi yang tadi. Hampir sama dengan soal yang pertama. Coba perhatikan. Kita akan bahas sama-sama ya. Kita bahas bersama. Diketahui bahwa segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga DEF. Kita cari dulu sisi yang kongruen dan sudut yang kongruen. Nah, perhatikan simbol X. X ini adalah sudut dan ini juga adalah sudut. Yang pertama ada sudut C. Diketahui sudut C. Sudut C ini kongruen dengan sudut E. Kemudian sudut A kongruen dengan sudut D. Dan terakhir, sudut B kongruen dengan sudut F. Nah, dari sudut-sudut ini kita dapat mencari panjang sisinya, yang mana di depan sudut yang sama besar maka sisinya sama panjang. Sudut C kongruen dengan sudut E. Sudut C, depan sudut C ada sisi AB. AB kongruen dengan di depan sudut E ada DF. Nah, sudut AB sudah diketahui panjang sisinya adalah 5 cm. Maka sudut DF panjang sisinya juga 5 cm karena AB kongruen dengan DF. Kita dapat tulis di sini 5 cm. Kemudian sudut A. Sudut A kongruen dengan sudut D. Di depan sudut A ada sisi BC. Di depan sudut D
ada sisi EF. Maka BC kongruen dengan EF. Oke. Panjang BC, panjang sisi BC sudah diketahui, 7 cm. Maka panjang EF berapa? Betul, tentu 7 cm. Karena BC kongruen dengan EF, 7 cm. Jadi kita sudah temukan jawabannya, bahwa panjang EF adalah 7 cm. Dari sini kita sudah temukan jawabannya, yang mana panjang EF ini adalah 7 cm. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari kongruensi antara BC dan EF, yang mana BC adalah 7 cm, maka EF 7 cm. Nah, adik-adik, dua contoh soal tadi adalah soal kongruensi segitiga. Untuk dapat menjawab soal-soal tersebut, adik-adik dapat menggunakan konsep-konsep kongruensi yang tadi. Perlu diingat, apabila segitiga, dua buah segitiga memenuhi syarat yang tadi sudah kita bahas, maka otomatis segitiga tersebut kongruensi. Nah, untuk menjawab soal-soal seperti ini, adik-adik bisa menggunakan konsep segitiga kongruensi yang tadi, kongruensi segitiga yang tadi, gimana? Dan juga yang perlu adik-adik ingat, konsepnya di mana sudut yang sama besar, di depan sudut yang sama besar maka sisinya sama panjang. Sebaliknya, di depan sisi yang sama panjang maka sudutnya sama besar. Nah, dari sana adik-adik dapat dengan mudah mengetahui sudut yang sama besar maka sisinya sama panjang. Nah, itu adalah sifat-sifat dari segitiga kongruen dan syarat-syarat segitiga yang kongruen. Nah, adik-adik, dari pembahasan soal-soal kita tadi, adik-adik dapat belajar di rumah masing-masing. Masih ada banyak contoh-contoh soal lainnya. Adik-adik bisa belajar mengenai kongruensi segitiga di rumah masing-masing. Pada kesempatan berikutnya, kita akan membahas materi-materi matematika yang lainnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sekian video pembelajaran matematika mengenai konsep dasar kongruensi segitiga yang dapat saya berikan. Semoga video tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om. Salam harmoni.